Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah Teh. Ya, alhamdulillah. Baik, akan kita Ya, mulai ya Teh. untuk webinar hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh solehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah barokah ini. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita dapat diakui sebagai pengikut Rasulullah dan dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, saya ucapkan selamat datang ya bagi para peserta webinar. Alhamdulillah kita sudah masuk hari kedua Ramadan ya. Masih menggebu-gebu ya ini untuk berfastabiqul khairat. Semoga masih sehat bugar ya pagi-pagi ini ya, kan tidak jauh dari sahur tadi. Insya Allah dengan kita memiliki tubuh yang sehat, kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan penuh semangat. Nah, biar tubuh kita sehat nih, kayaknya harus didukung ya dengan makanan-makanan yang sehat, halal, dan yang bagus tentunya. Nah, pas banget nih hari ini kita akan ada webinar yang kedua dari Metamorfosi Ramadan, yaitu mengenai tips membuat menu praktis yang hemat, halal, dan tentunya sehat. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Rumah Amal sebagai sponsor acara pada pagi hari ini, kepada YPM Salman, dan tentunya Forum Istri Keluarga Muda Salman. Oke, izinkan saya untuk menginformasikan kepada Mom and Sister Villa. Jadi di rangkaian acara Metamorfosi Ramadan ini ada kegiatan charity. Di kegiatan charity ini dengan hashtag Idul Fitri untuk semua, insya Allah kami dari panitia akan membagikan 1.000 hampers Idul Fitri untuk mereka yang membutuhkan. Jadi bagi para teman-teman di sini yang ingin menyalurkan donasinya, insya Allah dari panitia akan menyampaikan secara amanah. Oke, sebelumnya saya sepertinya perlu perkenalan dulu atau tidak ini? Soalnya kan biasanya tak kenal maka tak aruf. Ya sudah, saya kenalkan dulu ya diri saya secara singkat. Perkenalkan saya Abida, saya berdomisili di Karawang dan sekarang aktivitas utama saya adalah membersamai buah hati saya. Oke, sebelumnya saya akan memperlihatkan rundown acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang telah kami sampaikan beserta perkenalan dengan MC. Kemudian akan ada tilawah, ada profil moderator, ada profil pemateri, kemudian pemaparan materi, Q&A, closing statement, pengumuman, dan terakhir akan ada foto bersama. Baiklah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Teh Yais. Bagi para ibu-ibu dan teman-teman sekalian bisa dibuka musyafnya atau bisa dilihat dari share screen kami ini. Akan dibacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. Kepada Teh Yais kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم
كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak, Teh Ais. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan perlindungan agar terhindar dari makanan-makanan yang haram maupun tidak thayyib. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke acara utama, yaitu pemaparan materi dari Ibu Ulfa, saya akan memperkenalkan dulu moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Teh Fitri Nur Afifah. Teh Fitri, apakah sudah hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Ya, Teh Fitri ini lahir di Bandung ya, 30 Mei tahun 1996. Beliau pernah menjadi chef nih di rumah sosis dan di restoran Sawargi ya. Kemudian juga menjadi guru di Rumah Cerdas dan Karisma Learning Center dan menjadi guru juga loh dari 9 SMA. Dan sepertinya sekarang sedang dominan menjadi CEO ya Teh dari Teman Halal ya. Ya, oke. Daripada berlama-lama, sepertinya sudah ingin mengetahui nih gimana nih tips trik biar bisa menyiapkan makanan sehat biar nanti kalau pas tengah puasa itu nggak bingung nih mau sahur apa, mau buka apa gitu. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Teh Fitri untuk melanjutkan acara. Silakan Teh Fitri. Baik, terima kasih untuk Teh Halida ya. Kita izin kembali pada hari ini ya, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Fitri menyapa untuk tata-tata semua di sini ya, ibu-ibu di sini semuanya. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan berguru ya pada satu sosok yang luar biasa yang Allah karuniakan cahaya ilmu. Nanti kita akan gali sama-sama gimana sih ya tips and trik membuat menu yang praktis, yang halal, sehat, dan juga bisa hemat nih. Kayaknya kalau ibu-ibu kan pasti nyari nih yang hemat, tapi yang sehat tuh gimana gitu. Kita akan sama-sama gali ya, insya Allah. Ya, mau sapa-sapa dulu untuk semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan tercurah limpahkan untuk kita semua ya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang lebih pantas terucap dibanding puji syukur kepada Allah. Karena pada detik ini kita masih bisa merasakan nafas yang gratis ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalam sekali hembusan nafas di dalam tubuh kita sedang terjadi metabolisme yang sangat-sangat kompleks gitu ya, yang Masya Allah sekali. Yang ini perlu kita jaga dan salah satu ikhtiar menjaganya, ya hari ini kita akan sama-sama belajar ya, terkait makanan-makanan yang bisa menunjang proses metabolisme tubuh kita dengan baik.
Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua selaku hambanya ya. Hamba yang insya Allah sedang berikhtiar menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk di sini para peserta yang sudah hadir ya. Padahal mungkin sedang ada urusan domestik, rumah tangga, kemudian teman-teman juga ada aktivitas-aktivitas lain, tetapi masih mau mengikhtiarkan untuk belajar bersama-sama. Ya, semoga Allah catatkan niat-niat baik teman-teman semua. Oke, sebelum memulai acara, sebelum memperkenalkan juga pada siapa kita akan berguru ini, Fitri ingin sedikit reminder nih ya untuk semuanya. Jadi Fitri diberikan pesan ya oleh guru Fitri. Ketika kita akan berguru kepada seseorang, yang lebih penting dibandingkan ilmu adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan dari Allah gitu ya. Dan keberkahan ini hanya bisa didapatkan gitu ketika kita bisa memaksimalkan adab-adab dalam bermajelis. Jadi silahkan teman-teman semua di sini kita sama-sama ikhtiarkan, maksimalkan ikhtiar dalam adab majelisnya. Kalau yang tidak berhalangan ya, silahkan bisa di-open videonya ya agar kita bisa sama-sama silaturahim, betul-betul memposisikan diri dalam majelis seperti apa gitu ya. Dan juga kalau misalnya ya Fitri selalu diingatkan untuk mencatat ya, karena ilmu itu seperti hewan buruan ya. Kalau misalnya tidak diikat, pasti dia akan kabur, akan pergi. Jadi silakan teman-teman bisa disiapkan senjata terbaiknya ya untuk alat ikat ilmunya. Bisa berupa buku ataupun pulpen gitu ya, bisa nyatet di handphone atau di mana yang sekiranya itu bisa mengikat ya ilmu-ilmu pada kesempatan kali ini dan akhirnya bisa kita implementasikan di kesempatan selanjutnya kayak gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman panitia yang sudah menyiapkan keseluruhannya ya. Semoga ini niat baiknya teman-teman yang sudah hadir sebagai peserta ini nyampe gitu kepada teman-teman panitia semuanya. Ya, pada pertemuan kali ini Fitri akan memandu acara menemani teteh-teteh dan ibu-ibu semua di sini untuk sama-sama belajar ya, yang dengan tema yang tadi sudah disebutkan, kita akan ngomongin ya, ngobrolin, ngebahas tentang makanan, apa sih yang mungkin bisa cocok ya di Ramadan ini, yang diselenggarakan oleh Motivasi Istri. Masya Allah ya namanya, istri-istri yang memotivasi ya, Motivastri dari Rumah Amal Salman. Oke, kita perlu sama-sama mempelajari yang tadi disebutkan ya sebagai tema bahasannya karena sebenarnya relate sekali dengan bahasan yang tadi disampaikan di ayat yang dibacakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Jadi bahasan kita pada pagi hari ini tuh bagian dari tadabur kita ya terkait ayat tersebut. Semangat ya, insya Allah di Ramadan ini satu kebaikan tuh dikalikan 700 kali lipat, jadi dimaksimalkan. Oke, Fitri izin memperkenalkan dulu pembicara kita atau guru kita pada kesempatan kali ini. Mirip-mirip loh. Masya Allah ya. Namanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak di-share screen ya, teman-teman. Nah, teman-teman. Sebentar. Nah, ini dia guru kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita kenalkan bersama-sama. Siapa tahu nanti bisa silaturahim dan belajar lagi ya. Namanya Teh Fitria Ulfa. Atau tadi dipanggilnya Bu Ulfa ya. Insya Allah sama-sama ada Fitrinya nih. Luar biasa. Beliau lahir di Surabaya ya 7 Juni tahun 86. Domisilinya di Surabaya.
Pendidikannya D3 Akademi Gizi Surabaya. Masya Allah, pengalaman di bidang gizinya luar biasa ya. Sudah Allah karuniakan pengalaman yang Masya Allah sekali. Ini kita perlu gali pengalaman beliau. Ya, beliau berpengalaman menjadi kepala bagian bidang penyuluhan dan konseling gizi di rumah sakit. Kemudian berpengalaman juga selama 8 tahun menjadi dietisien rumah sakit. Nah, teman-teman yang belum tahu dietisien itu apa, nanti bisa diperkenalkan lebih lanjut ya sama Bu Ulfa secara langsung. Kemudian juga pernah menjadi edukator gizi pada kelompok diabetisi lansia gitu. Insya Allah ya. Kita sapa-sapa dulu Bu Ulfa. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri, teman-teman sekalian. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri, teman-teman sekalian. Di teman-teman terdengar jelas? Sudah terdengar jelas belum? Soalnya suaranya kecil, Bu. kecil. Suaranya kecil ya? Ya. Bentar. Sudah belum? Sudah. Lebih baik ya, oke. Sudah jelas. Oke. Nanti kalau misalkan suara saya menghilang, bisa di itu ya, di kolom chat juga boleh. Baik. Sehat Bu Ulfa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Gimana Mbak Fitri? Saya nih nggak biasa manggil teteh ya, jadi Oh iya. saya orang Surabaya, jadi saya kebiasaan sehari-hari kalau manggil rekan kayak gitu Mbak seperti itu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita menyesuaikan. Oke. Kita sudah dalam keadaan sehat ya Bu Ulfa ya, kemudian sudah semangat pastinya sudah menyiapkan materi terbaik. Insya Allah. Fitri izin bantu share screen-nya ya. Siap. Memudahkan tesnya, silakan untuk Bu Ulfa dipersilahkan memulai materinya. Kita sama-sama belajar dalam waktu 45 menit, kemudian nanti kita maksimalkan di sesi diskusi, Bu. Ya, siap Pak Fitri. Insya Allah. Oke, saya sapa kembali teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Saya perkenalan diri dulu sebelum saya mulai untuk materi yang saya bawakan. Perkenalkan, nama lengkap saya Fitri Ulfa Wulansari. Sehari-hari biasanya dipanggil Mbak Ulfa atau Bu Ulfa juga boleh, silakan. Saya tadi udah dijelaskan di kurikulum vitae saya. Saya pernah bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya, yaitu RKZ Surabaya. Setelah 8 tahun saya bekerja, saya berdua diminta oleh suami untuk menjaga anak-anak di rumah. Nah, saat ini kegiatan saya sehari-hari selain membersamai 3 putra saya di rumah, saya sekarang aktif untuk menyebar ilmu yang saya punya. Walaupun sedikit ini, saya kepingin ilmu yang saya miliki ini bisa menular ke banyak orang seperti itu. Nah, kali ini kesempatan saya untuk menyampaikan materi tentang merencanakan menu sehat dengan gizi seimbang. Nah, sudah disiapkan ya catatan, pulpen seperti itu. Kalau misalkan nanti kita interaksi aja nanti, bisa di kolom chat ya. Oh, kurang jelas ya. Bentar ya, saya copot. Kalau seperti ini jelas tidak kira-kira? Bu, tapi masih kalau headsetnya dilepas gimana ya Bu? Coba
Kalau begini sudah jelas? Lebih jelas. Jelas, Bu. Oh, kalau gini lebih jelas ya? Oke, saya lepas aja kalau gitu ya headsetnya ya. Ya. Oke, nanti di akhir materi kita sama-sama nih teman-teman untuk belajar sama-sama bagaimana sih cara menyusun menu yang sehat, kemudian menu yang praktis, halal, dan juga menghemat nih. Nah, kalau kita kan ibu-ibu muda sukanya yang hemat-hemat ya. Kalau misalkan selisih Rp500 aja diperjuangkan kayak gitu kan. Lumayan buat kalau dikumpulin lumayan buat jajan-jajan kayak gitu ya. Nah, sebelum kita nanti belajar bareng-bareng gimana sih cara menyusun menu yang baik, menu yang sehat seperti itu, slide saya akan memaparkan dulu tentang pedoman gizi. Nah, kita tentunya pernah mendengar nih yang namanya slogan 4 sehat 5 sempurna. Itu udah lama sekali ya teman-teman, sekitar tahun 1952 itu slogan ini mulai dipakai. Tetapi semenjak 2014 karena sudah bertambahnya teknologi, ilmu pengetahuan seperti itu, nah slogan ini berganti menjadi gizi seimbang seperti itu. Oke, slide. Nah, sebenarnya dalam gizi seimbang itu yang harus diperhatikan itu ada 4 pilar, yaitu yang untuk yang pertama mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Kalau kita lihat di tumpeng gizi ini, itu misalkan makanan pokok ya, makanan pokok itu tidak harus nasi, tetapi bisa seperti ini, kemudian jagung, terus beras merah, ubi, singkong itu juga termasuk makanan pokok seperti itu. Kemudian dalam pilar gizi seimbang itu juga dibiasakan untuk perilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan seperti itu, cuci tangan sebelum makan, contohnya seperti itu. Nah, di tumpeng gizi ini juga ada. Kemudian mempertahankan atau memantau berat badan normal. Nah, di samping tumpeng gizi itu kan juga ada gambar orang menimbang berat badan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan berat badannya berlebih, ya sebaiknya untuk berat badan ini harus disesuaikan dengan berat badan idealnya seperti itu ya. Kemudian lakukan aktivitas fisik. Nah, ini penting sekali. Kadang orang misalkan ya, kadang orang kepingin kurus kayak gitu, kepingin berat badannya turun. Gimana cara makannya aja, tapi nggak mau olahraga kayak gitu. Nah, aktivitas fisik ini tidak hanya kita berhari di rumah atau di kantor seperti itu. Aktivitas fisik yang dimaksud yaitu aktivitas yang seperti olahraga. Nah, anjurannya untuk olahraga ini paling tidak 3-5 kali dalam 1 minggu. Sekali olahraga itu paling tidak 30 menit. Nah, untuk perharinya seperti itu ya, teman-teman. Oke. Nah, dalam pesan gizi seimbang, ya ada tumpeng gizi yang kita lihat sama-sama ini, itu anjuran konsumsi untuk sekali makan itu ada 5 kelompok pangan tiap kali. Yaitu yang pertama, yang paling bawah, yaitu kelompok makanan pokok. Untuk makanan pokok ini sendiri dianjurkan 3-4 porsi dalam perharinya. Kalau untuk porsi-porsinya nanti ya di belakang saya jelaskan. Kemudian untuk sayur disarankan 3-4 porsi per hari. Nah, itu. Untuk buah itu 2-3 porsi per harinya. Sedangkan untuk lauk hewani atau nabati, anjuran porsinya yaitu 2-4 porsi per hari.
Nah, kemudian untuk yang paling atas ini yang mengkerucut ini diusahakan untuk dibatasi untuk asupan sehari-harinya. Contoh di sini ada gula. Nah, ini diusahakan dalam satu hari itu maksimal 4 sendok makan aja dalam satu hari. Nah, untuk gula ini bukan hanya ini ya teman-teman, bukan hanya kita minum manis seperti itu, tidak. Jadi kalau misalkan kita makan juga ada gulanya. Terus kemudian kita kalau minum minuman kemasan kayak gitu juga harus diperhatikan di komposisi gizinya kayak gitu. Persainya itu 4 gram gula yang dipakai. Misalkan kita minum teh kemasan kayak gitu ya, satu botol misalkan persedinya gulanya misalkan 30 gram. Nah, anjuran gula 4 sendok makan ini kurang lebih yaitu 40 gram dalam satu hari. Nah, tadi di kemasan minuman itu misalkan tertera persajinya 30 gram untuk gulanya. Kalau kita mengkonsumsi satu botol tersebut, nah otomatis kan kita jatah dalam satu harinya kan tinggal sedikit tuh, tinggal satu sendok aja ya. Nah, itu nanti sisanya kalau misalkan sudah makan kue satu potong kayak gitu ya sudah. Jadi diusahakan jangan berlebih lagi. Kalau misalkan konsumsi gula yang berlebih, otomatis resikonya penambahan berat badan kayak gitu. Dan kalau misalkan nggak terkontrol dalam waktu yang lama itu beresiko akan terjadi penyakit diabetes mellitus kayak gitu. Kemudian garam. Kenapa sih garam itu nggak boleh banyak-banyak gitu ya? Bentar ya, maaf. Nah, kenapa sih garam itu nggak boleh terlalu banyak? Jadi kalau garam, kalau kita terlalu sering makan yang terlalu asin atau suka yang gurih-gurih, itu resikonya kepada penyakit hipertensi kayak gitu teman-teman. Kemudian minyak itu sebenarnya juga terbatas. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Minyak di sini tidak hanya bentuk yang gorengan aja ya, jadi makanan yang berlemak juga kayak makanan yang bersantan seperti itu. Nah, caranya gimana ini Bu Ulfa? Masa kalau kita makan ditakar tuh minyaknya sekian sendok? Gitu. Enggak, jadi kalau misalkan kita makan, diusahakan jangan bentuk yang banyak gorengan kayak gitu. Apalagi kalau dalam puasa seperti ini, ketika sahur itu mengurangi yang gorengan-gorengan juga nih teman-teman kayak gitu biar kalau pagi kayak gitu nggak ngantukan kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, caranya tadi kalau misalkan dalam sekali makan itu jangan bentuk gorengan semua yang berlemak semua. Kalau misalkan lauknya sudah digoreng, misalkan ayam goreng, terus tempe goreng kayak gitu ya. Diusahakan sayurnya jangan yang bersantan lagi kayak lodeh kayak itu sebaiknya dihindari. Pilih menu yang seperti sayur bayam misalkan, terus kemudian sayur asem kayak gitu. Jadi konsumsi lemak tidak terlalu banyak sekali makan kayak gitu ya. Baik, slide. Nah, kemudian ini isi piringku. Nah, kira-kira nih teman-teman kalau sehari-harinya nih isi piringnya sudah sesuai seperti ini belum? Separuhnya ada sayur sama buah, terus sepertiganya itu makanan pokok, nasinya seperti itu, kemudian sisanya lauk pauk. Kira-kira seperti ini enggak? Atau malah makan pokoknya yang separuh atau lebih kayak gitu? Belum ya. Baik, terima kasih. Belum ya. Ada yang sudah belum? Ya, ada yang sudah kira-kira. Sudah jalanin isi piringnya seperti ini enggak? Lagi diusahakan. Alhamdulillah. Bagian sayurnya ada yang belum. Oke, baik.
Oh, belum sebanyak itu. Belum konsisten. Ya, semoga nanti setelah materi ini, setelah kita berjumpa ini, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Kalau ilmu kalau nggak dipraktekkan, saya itu saya rasa sia-sia juga seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau untuk bisa kembali lagi slide-nya. Nah, betul. Untuk isi piring ini bukan ini ya teman-teman, bukan patokan. Dalam satu piring, misalkan piringnya teman-teman di rumah itu besar kayak gitu, bukan berarti oh Bu Ulfa kemarin bilangnya kalau separuh piringnya itu sayur sama buah kayak gitu, dipenuhin kayak gitu ya. Enggak seperti itu teman-teman. Tetap kalau untuk porsi sesuai dengan porsi masing-masing kayak gitu ya. Jadi untuk isi piring itu bukan pedoman bahwa makannya harus sepenuh itu, tidak, harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, slide. Nah, ini contohnya. Nah, apakah sudah sebanyak itu sayurnya? Ada yang belum konsisten, seperti itu. Sudah, tapi kadang gitu ya. Terus sepertiganya makan pokok, kemudian separuhnya sayur sama buah. Kalau misalkan nggak ada buah gimana Bu Ulfa ya? Ada ubi. Tuh, tandanya. Aku pengen melaku tekan kene lah kok Mbak Dini nggawa sing peralatannya sing ubi. Slide Mbak Vicky. Untuk kebutuhan orang dewasa, ini saya contohkan 2.200 kalori, karena menurut informasi dari panitia, usia pesertanya itu sekitar 20-29 tahun ya. Nah, ini kebutuhannya sesuai, sudah saya hitungkan, ini kebutuhan rata-rata untuk perempuan atau wanita, seperti itu. Untuk nasi, dalam satu hari kurang lebih 450 gram. Nah, seberapa banyak ini Bu Ulfa? Kalau di rumah ada timbangan digital lebih bagus ditimbang dalam kondisi matang nih nasinya. Atau sekitar 22,5 sendok makan ukuran rumah tangganya atau URT-nya seperti itu. Kemudian untuk ayam yaitu anjurannya sekitar 150 gram atau satu potong sedang. Nah, gimana nih cara tahu satu porsi 50? Berarti kan ini kalau untuk 3 kali makan untuk sehari-hari, berarti kan sekali makan ayamnya 50 gram ya teman-teman. Nah, gimana tuh Bu cara ngitungnya? Biar kita tahu berapa 50 gram kayak gitu. Nah, ketika kita beli ayam, misalkan ayam filet kayak gitu ya, 1 kilo misalkan setengah kilo atau 500 gram. Kita bagi aja itu jadi 10. Nah, jadi 10. Nanti kan ketemunya 50 gram kayak gitu. Jadi 50 gram itu dagingnya saja, bukan dengan tulangnya, teman-teman. Kayak gitu ya. Kemudian untuk tempe yaitu satu potong sedang. Satu potong besar, kalau untuk sekali konsumsi bisa satu potong sedang, sekitar 25 gram untuk satu konsumsinya. Untuk sayur, sekitar 300 gram untuk satu hari. Kira-kira 1,5 gelas. 1,5 gelas. Jadi sekali makan itu bisa setengah gelas. Gelasnya seberapa Bu Ul? Kayak gitu. Gelasnya setara dengan 250 cc. Kalau di rumah nggak ada gelas blending, bisa pakai itu untuk kira-kiranya pakai gelas air mineral kemasan kayak gitu. Itu kan sekitar 240 ml ya, 250 cc. Itu bisa pakai itu perkiraannya. Kemudian buah dalam satu hari, kalau misalkan sayurnya sudah tercukupi, cukup satu potong sedang pepaya aja kayak gitu. Nggak banyak juga kan? Nah, itu kalau sayurnya sudah terpenuhi, itu minimal ya. Kalau mau lebih dari itu juga nggak apa-apa.
Terus kemudian gula 30 atau paling enggak tadi ya 4 sendok makan atau sekitar 40 gram. Minyak tadi sama dengan yang ditumpang isi. Kemudian kue hari 2 porsi atau 2 kali makan seperti itu. Oke, slide Mbak Fitri. Nah, maaf bisa kembali ke slide sebelumnya lagi. Nah, ini. Jadi kuantitas makanan atau jumlah makanan seperti itu ya. Saya gambarkan seperti gambar yang kita lihat bareng-bareng ini. Jadi untuk yang gambar A, ketika kita asupannya sesuai dengan aktivitas atau energi yang keluar, otomatis berat badannya akan stabil kayak gitu. Nah, ketika asupan kita atau energi yang masuk itu berlebih, yang di gambar B, dan energi yang keluar itu sedikit, nah otomatis kelebihan energi ini akan disimpan menjadi lemak dan resikonya akan terjadi obesitas atau kegemukan seperti itu. Nah, ketika kekurangan energi yang karena energi yang masuk ini kurang dari apa yang kita keluarkan, energi yang keluar, maka kekurangan energi ini akan diambil dari lemak seperti itu. Ya, maka resikonya tubuh akan kurus seperti itu, berat badannya akan turun. Nah, kira-kira dari teman-teman ini kebanyakan sehari-hari yang mana nih? Energinya yang masuk sama keluar sama, atau yang malah yang B atau yang C nih kira-kira? Banyak yang mana kira-kira ini teman-teman? Boleh di kolom chat. Malu-malu kah? Yang B. Oke, pasti aktivitasnya kurang nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Lagi defisit, jadi yang C. Aduh, kenapa ini? WFH, jadi yang B. Iya, yang B itu baik. Ya, jadi walaupun mau turun berat badan, yang C, oke. Ya, antara B dan C. Baik, Ibu, baik teman-teman. Kebanyakan kalau puasa ini kebanyakan yang ini ya, yang B ya. Jadi energi yang masuk ketika sahur makan banyak sekali misalkan. Kemudian ketika siang hari karena WFH kebanyakan tidur, nggak ada aktivitas ya gitu ya. Nah, nanti resikonya yang memang penumpukan lemak di tubuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan puasa tetap harus aktivitas seperti biasa. Tidur nggak apa-apa karena tidur dihitung ibadah ya kalau puasa, cuman ya jangan berlebihan juga. Kalau misalkan udah sore mendekati waktu berbuka sekitar 30 sampai 2 jam sebelum berbuka itu malah dianjurkan untuk aktivitas olahraga seperti itu. Olahraga ringan aja. Jadi kayak jalan santai, kemudian kayak jogging. Kalau jogging terlalu berat saya rasa. Jalan santai aja sekitar 30 menit kayak gitu. Lumayan. Jalan santai sekitar 60 menit aja udah bakar sekitar di dalam tubuh. Kan lumayan. Ya. Oke, slide Mbak. Nah, balik lagi. Nah, selain kuantitas, jadi selain jumlah yang kita konsumsi, kualitas makanan itu juga harus kita perhatikan. Gimana sih makanan yang berkualitas? Tentu aja memenuhi zat-zat gizi yang kita butuhkan. Karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral seperti itu. Nah, kebanyakan nih dari teman-teman di sini lebih sering makan yang kayak nasi sama ayam goreng seperti itu atau menu yang lengkap nih kira-kira. Boleh di kolom chat. Masih ngantuk kan? Nah, yo. Lebih sering makanan yang lengkap. Alhamdulillah harus lengkap. Baik, lengkap ya. Ngantuk tengah. Ya. Baik. Saya tidak bilang bahwa
nasi dan ayam goreng itu tidak berkualitas, tidak, tetapi tentu saja kualitasnya lebih rendah dibandingkan kita kalau menunya menu yang lengkap gitu teman-teman. Oke, slide. Nah, ini mulai kita menyusun menu sehat, praktis dan hemat seperti itu. Yang pertama-tama yaitu buat daftar makanan favorit keluarga. Jadi mulai disusun nih apa aja menu favorit keluarga atau dari pribadi sendiri kalau misalkan masih single gitu ya. Misalkan sukanya apa? Soto ayam, soto daging kayak gitu. Misalkan sayurnya kayak sayur bening, sayur asem kayak gitu. Itu mulai didaftar apa aja sih yang biasanya dimakan sehari-hari favorit yang kalau kita masak itu biasanya dihabiskan oleh keluarga kayak gitu. Karena kalau misalkan kita masak yang bukan kesukaan keluarga, pastinya itu akan bersisa kayak gitu ya teman-teman. Nah itu kan akan membazir juga kayak gitu. Kemudian pilih menu dengan pemakaian bahan makanan yang sederhana. Jadi yang bergizi itu tidak berarti yang mahal-mahal seperti itu. Jadi contoh, misalkan kayak pemilihan kalau misalkan kita masak sop ya, sop sayur, misalkan pakai wortel. Biasanya kalau teman-teman di sini pilih wortel yang wortel lokal atau wortel yang import nih, yang apa gemuk-gemuk kayak gitu. Coba di biasanya yang lokal aja. Yang lokal aja. Yang lokal lebih enak. Tergantung yang tersedia. Lokal yang biasa saya. Oke. Nah, ini salah satu cara untuk berhemat nih, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau dari sisi gizi, dari kandungan gizinya nggak beda jauh, jadi nggak ada yang signifikan, nggak misalkan satunya vitaminnya lebih tinggi, satunya rendah, kayak gitu enggak. Jadi nggak beda jauh. Jadi kalau misalkan ingin berhemat karena kandungan gizinya hampir sama, nggak jauh-jauh banget, yang mending pilih yang lebih murah. Kalau misalkan yang import lebih murah, ya silakan. Enggak apa-apa, belanja kayak gitu. Saya tanya-tanya dulu, ini kalau yang ini berapa seperempat? Kalau kalau itu lebih murah yang misalkan yang import, ya saya punya yang import, nggak apa-apa. Wong itu zat gizinya sama kok, kayak gitu. Ya, mungkin tipsnya bisa dipakai ya untuk teman-teman nantinya gitu. Kemudian yang ketiga, dapat memilih menu one dish meal. Ini masuknya dalam satu piring atau makanan sepinggan. Kayak gitu. Dalam satu piring itu ada sudah karbohidratnya, ada lauk pauknya, ada sayur seperti itu. Contoh kalau di Indonesia ini itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin nasi goreng, jangan cuma nasi aja atau nasi sama telur aja kayak gitu. Nah, saya ingin tahu nih kalau teman-teman di sini kalau bikin nasi goreng isinya apa aja tuh? Apa nih? Biasanya nasi, terus pakai telur. Telur, apalagi Mbak Fitri. Terus ditambah potong dadu dari wortel, terus sama jagung biasanya, Bu. Sama jagung. Sayurnya ya, ada yang telur, sawi, sayur. Ya, sawi juga. Guys, luar biasa ya. Ya, betul. Jadi udah betul nih teman-teman. Jadi kalau bikin nasi goreng kayak gitu, ya sebaiknya jangan nasi sama telur aja. Betul tuh, kayak Mbak Fitri juga tambahan wortel cincang atau wortel kotak-kotak, tambah jagung kayak gitu. Terus ini ada yang ayam cincang, bagus sekali kayak gitu ya. Terus kalau misalkan
nabatinya gimana nih Bu Ulfa? Nah, kalau misalkan kita pilih one dish meal tapi nggak ada nabatinya, kayak nasi goreng kayak gitu, kalau misalkan dikasih tahu tempe, kan nggak cocok ya. Nah, untuk nabatinya bisa nanti masuk di jam 9, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita pas nggak puasa di hari-hari biasa, kita kan sarapan sekitar jam 7 misalkan. Nah, 3 jam setelahnya diusahakan ada cemilan. Nah, nabati ini bisa masuk di jam 9. Bisa kayak tahu isi atau kolak kacang hijau seperti itu. Ya, jadi tetap kebutuhan karbohidrat, protein, sayurnya itu juga sudah terpenuhi. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu catat sesuai dengan kelompok zat gizinya, yaitu nanti saya contohkan di slide selanjutnya. Jadi makanan pokok ditulis sendiri, digolongkan sendiri, lauk pauk sendiri, sayurnya apa aja, buahnya apa aja, vitamin apa aja. Ini disesuaikan. Nomor 1 tadi, sesuai dengan makanan favorit keluarga, seperti itu. Jadi nanti ketika kita menyusun meal plan untuk sehari-hari, kita udah nggak bingung tuh mau masak apa aja kayak gitu. Di sahur, untuk berbuka juga nggak bingung lagi. Aduh, besok masak apa ya kayak gitu. Karena kita udah ada susunan meal plan kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, buat daftar makanan ini tuh sebanyak-banyaknya supaya menunya lebih bervariasi. Kayak gitu. Kalau misalkan apa namanya, aduh Bu, favorit di anggota keluarga saya ini ya makannya itu aja kayak gitu ya. Ya coba sekali-sekali diskusi sama anak, sama suami, kayak gitu, sama orang tua, kayak gitu. Ya kita sebar ilmu aja. Sebenarnya kita ngobrol kayak gitu. Sebenarnya kalau kita ingin sehat itu makannya harus gini-gini loh, kayak gitu. Kita coba ya, kita masak apa besok, misalkan masak menu yang sehat kayak gitu. Misalkan anak-anak nggak suka sayur bening kayak gitu ya, coba diobrolin, sayur bening itu bagus loh, tinggi zat besi kayak gitu-gitu, buat biar kamu kuat kayak Popeye kayak gitu, misalkan seperti itu ya. Tuh, jadi supaya menunya lebih bervariasi. Semakin kita banyak variasi, semakin banyak juga, semakin lengkap juga kebutuhan zat gizi yang dipenuhi, seperti itu. Kemudian yang nomor 6, yang terakhir, nah ini baru kita susun meal plan. Kalau sudah ada daftar-daftar tersebut, kita susun meal plan. Bisa untuk 7 harian untuk 1 minggu meal plan, bisa untuk 10 harian. Jadi kalau untuk 10 harian ini, dalam 1 bulan itu cukup 1 kali aja. Saya kadang juga bikin kalau misalkan malas ya, kalau misalkan banyak kerjaan di rumah, saya biasanya bikin yang 10 harian. Jadi 10 hari itu dalam 1 bulan itu bisa puter sampai 3 kali kayak gitu. Baru bulan depannya saya bikin lagi kayak gitu. Kalau untuk 7 hari dalam 1 bulan saya harus bikin 4 kali kayak gitu. Atau kalau misalkan lagi banyak kerjaan ya ngulang-ngulang seperti itu. Pokoknya anggota keluarga nggak bosen gitu aja. Atau kalau misalkan kepingin aman ya bikin 30 hari sekaligus kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Next, Mbak Fitri. Nah, ini itu tadi ya, setelah tahu daftar menu favorit apa aja yang disukai oleh keluarga. Nah, ini bisa di list atau didaftar sesuai dengan zat gizinya masing-masing atau kelompoknya masing-masing kayak gitu. Karbohidratnya apa aja kayak gitu sumbernya. Misalkan nasi goreng lengkap itu tadi ya, kayak ada nasinya, ada ayamnya, ada sayurnya seperti itu. Kemudian nasi uduk, nasi merah kayak gitu. Tergantung nanti dari keluarga masing-masing. Nah, kemudian dari protein hewani, ini bisa digolongkan biar mempermudah kalau misalkan kita bikin meal plan, digolong-golongkan dulu. Misalkan ayam dulu tuh, ayam bumbu merah, soto ayam kayak gitu. Kemudian selanjutnya
daging-dagingan, kemudian ikan, kemudian seafood kayak gitu. Ya, jadi kan nanti kalau misalnya kita bikin meal plan gampang nyarinya, misalkan besok masak daging kayak gitu. Maaf, misalkan tanggal sekian kita bikin masak daging apa ya enaknya ya, kita bisa lihat di di kolom protein hewani itu kita mau masak apa aja jenis menunya, seperti itu biar mempermudah. Protein hewani juga begitu, golongkan tempe apa aja, kemudian tahu apa aja, seperti itu. Nah, kalau untuk protein hewani ini kalau boleh tahu nih teman-teman, selain tahu tempe apa aja nih kalau untuk protein hewani? Aja yo, selain tahu tempe. Bisa open mic atau di kolom chat. Ikan, bakso, nugget. Ya, itu protein hewani sayang. Kalau protein nabati apa? Kacang merah, ya. Apalagi? Kacang Bali, kacang endul. Kacang endul itu apa? Mirip kacang merah, Bu. Tapi dia tuh warnanya putih. Putih kemerahan. Kalau jamur itu ini, teman-teman. Kalau jamur itu dia memang sayur yang proteinnya tinggi. Cukup tinggi, bukan tinggi sekali, tidak. Ada yang lebih tinggi dari jamur. Cuman jamur ini golongannya sayur, bukan dia masuk ke golongan protein nabati seperti itu. Jadi kalau misalkan masak, oh udah ada jamurnya, nggak usah protein nabati, nggak, tetap harus ada protein nabati lainnya, kayak gitu ya. Kalau alpukat itu dia termasuk golongan buah. Edamame betul. Jadi kalau misalkan di menunya nggak ada protein nabati, bisa tuh cemilannya di jam cemilannya nyemil edamame rebus kayak gitu ya. Oke, sip. Kemudian sayur ya, saya lanjutkan. Mbak Fitri, waktu saya kurang berapa menit nih? Silahkan. Iya. Kembali lagi ke yang slide selanjutnya. Slide sebelumnya maksud saya. Sayur. Oke, sayur ini juga digolong-golongkan. Misalkan sayur sop, sayur bayam. Misalkan bayam sukanya di kalau Surabaya itu namanya kulupan. Nggak tahu kalau di daerah Bandung apa ya namanya. Tuh. Kemudian sayur asem, lodeh lah. Lodeh ini kan macamnya banyak sekali. Ada lodeh labu siam, kemudian lodeh rebung. Di list aja. Ini nanti biar gampang kalau kita bikin menu plan. Gitu ya. Kemudian buah. Nah, karena buah ini ada beberapa buah yang harganya juga cukup mahal ya. Nggak perlu beli yang mahal-mahal. Katakan ada buah aja dalam harian kayak gitu. Contoh misalkan pisang itu kan macamnya banyak sekali. Nah, teman-teman bisa pilih tuh, kalau misalkan pilih hemat, pilih yang murah-murah aja. Kayak misalkan pisang raja, contohnya itu kan biasanya lebih mahal ya, kayak sama pisang susu, pisang emas itu biasanya lebih mahal. Kalau seperti itu bisa, kalau kepingin berhemat, ya bisa pilih pisang yang lebih murah aja, seperti itu. Oke, slide terakhir. Ini saya contohkan meal plan. Ini saya ambil dari teman-teman di kelas Pawon ya, kelasnya Bu Kristiana. Ini juga sudah saya cek sebelum ditayangkan, itu sudah saya cek. Ini untuk yang sebelah kiri, ini bisa menjadi contoh.
Ini kalau misalkan yang sebelah kiri ini punyanya Mbak Nafi Nur, ini dalam satu hari dia masaknya 1 kali aja. Masaknya 1 kali aja. Jadi kalau misalkan untuk biar teman-teman nggak bingung, nulisnya meal plan itu bisa diurutkan teman-teman. Jadi yang pertama itu lauk hewani dulu. Lauk hewani dulu, kemudian lauk nabati, selanjutnya sayur atau buah, kemudian pelengkap. Misal pelengkap itu kayak contohnya kayak sambal, terus kerupuk kayak gitu. Kalau misalkan kayak soto kayak gitu kan ada keripik kentangnya, kayak itu bisa dituliskan. Jadi kalau misalkan kita bikin daftar belanja, kalau sudah ada meal plan itu nggak akan terlewat. Nah, nggak akan terlewat tuh. Jadi kalau bisa ketika kita belanja itu bawa catatan teman-teman, ya bawa catatan. Jadi biar kalau kita di pasar itu setan nggak bisikin kayak gitu. Hei Bu, itu ya ada barang bagus, ayo dibeli kayak gitu. Jangan, harus lihat catatan kayak gitu biar nggak boros, biar nggak nyampe rumah, loh kenapa tadi beli ini padahal nggak ada di menu kayak gitu ya. Takutnya nanti ngebuang malah jadinya mubazir kayak gitu. Nah, saya kembali lagi untuk yang sebelah kiri punyanya Mbak Nancy. Nah, kalau masak 1 kali per hari, karena makanan itu amannya di dalam suhu ruangan itu kan sekitar 4-5 jam, ya. Jadi kalau misalkan untuk menu sore kita masak pagi, untuk menu sorenya bisa disisihkan dulu, teman-teman. Disisihkan dulu, masukkan di tempat wadah yang tertutup, yang wadah yes. Jadi biasanya kalau misalkan ibu-ibu bekerja ya, ibu-ibu yang masih bekerja kayak gitu, daripada ribet masak lagi ketika pulang kerja kayak gitu ya. Nah, bisa pakai cara seperti itu. Nanti ketika mau makan dipanasi seperti biasa aja kayak gitu. Kemudian, nah di menu ini kan sudah tertulis juga tuh snack kayak gitu sudah sudah terjadwal, jadi udah nggak bingung lagi besok masak apa, lusa masak apa, kayak gitu. Ya. Lalu yang sebelah kanan ini ada punyanya Mbak Wanti, ini dia masaknya 2 kali dalam 1 hari. Pagi sendiri, kemudian sore atau siang atau sorenya dia masak lagi, seperti itu. Sudah terjadwal juga, snacknya juga. Gitu ya. Kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah menjalankan seperti ini belum? Belum. Yuk, mari Bu, teman-teman kita bikin kayak gini ya supaya nggak boros lagi, biar terencana kayak gitu. Oh, ada yang sudah tapi belum konsisten. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa, belum konsisten. Baik, nanti mudah-mudahan nanti setelah ini kita konsisten ya, kita sama-sama bareng-bareng belajar supaya kita lebih berhemat, kemudian kita lebih praktis. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita bingung ya mau masak apa kayak gitu kan biasanya lama gitu di dapur mikir dulu kayak gitu. Kalau sudah terencana kayak gini, sudah di porsi-porsi sebelum masak kayak gitu, insya Allah waktu untuk memasak juga lebih sedikit kayak gitu. Jadi waktu untuk keluarga kita ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak, kita main juga lebih banyak. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, boleh kalau misalkan kita mau diskusi silakan, mau ada pertanyaan silakan. Masya Allah. Terima kasih Bu Ulfa atas ilmunya ya yang telah di-sharingkan tadi, menarik sekali. Dan untuk Fitri pribadi pun masih belum menerapkan ini nih Bu. Jadi ilmu baru banget untuk Fitri yang oh iya ternyata mungkin kalau di list itu memang bakal tadi ya mempercepat atau mengefektifkan ya proses memasak kita, Masya Allah. Dan juga tadi jadi lebih asupan nutrisinya lebih seimbang ya gizinya.
Oh, dari mulai tadi lauk yang hewaninya, kemudian nabatinya, kemudian sayur, pelengkap dan snacknya udah ada pilihan-pilihannya gitu ya, Masya Allah banget. Baik, dibuka untuk sesi diskusi. Ya, dimulai langsung dengan Bu Ulfa. Silahkan, bisa open mic langsung, raise hand, atau via kolom chat juga boleh. Biasanya Bu Ulfa kalau menu favorit di keluarga Bu Ulfa apa nih? Biar kita juga mungkin Ya, terinspirasi gitu. saya nih dari kecil itu makannya sudah kebiasaan makanan rumahan, Mbak. Jadi saya tuh hampir jarang sekali beli makanan di luar, apalagi kayak ke restoran kayak gitu ya. Kayak kudet sih kalau dibilang sama teman-teman itu, saya tuh kudet kalau masalah makanan-makanan restoran kayak gitu. Ya memang dari kecil memang saya dibiasakan makan makanan rumah gitu. Kalau menu harian biasanya ya yang menu sederhana aja kayak sayur bening, kemudian pepes ikan pindang kalau di sini namanya kayak gitu. Pepes pun biasanya kami kasih tahu kayak gitu, tahu rebus dipotong-potong masukkan ke pepesnya kayak gitu. Yang sederhana-sederhana aja tapi tetap memenuhi gizi. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Fitri mau nanya lagi nih, Gali, kesempatan emas nih teman-teman belajar langsung sama Bu Ulfa. Boleh. Ini udah ada deh, tapi pengen nanya dulu tadi. Biasanya kalau Bu Ulfa gimana sih pendapatnya tentang, sekarang kan banyak juga campaign-campaign tentang MSG tuh Bu. Nah, kalau dari segi gizinya sendiri gimana Bu? MSG. Kalau MSG ini memang banyak pro kontra ya Mbak ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ini banyak sekali pro kontra. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya aman-aman aja ketika kita konsumsi MSG itu tidak berlebih seperti itu. Jadi kalau MSG itu kan dia penguat rasa kayak gitu ya. Ketika kita pakai MSG untuk masakan kita, otomatis rasa yang ditimbulkan itu akan menguat kayak gitu. Jadi lebih enak di lidah. Tetapi enak itu sebenarnya relatif. Kalau misalkan kita membiasakan sehari-hari tidak memakai MSG, itu akan terbiasa sendiri. Tapi kalau misalkan kita setiap harinya kita pakai MSG, ya tentu aja kalau misalkan kita sekali aja kita nggak pakai MSG atau penyedap rasa, itu pasti anak-anak atau suami pasti tanya, rasanya kok beda sama biasanya kayak gitu. Jadi dari faktor kebiasaan aja. Ya, Pembiasaan ya Bu ya, pembiasaan rasa. Betul, jadi dikembalikan ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan mau pakai, ya sebijak mungkin pakainya jangan terlalu banyak. Kalau misalkan nggak pakai, ya nggak masalah. Kalau misalkan mau pakai yang alami, untuk penyedap rasa, kita bisa bikin kaldu. Nah, kaldunya kaldu apa? Bisa dari kaldu tulang sapi, kemudian kaldu dari kulit udang yang sudah dibersihkan, direbus, kayak gitu, itu sedap sekali kalau misalkan untuk masak. Ya, banyak sekali di Cookpad, kayak gitu, cara-cara bikin kaldu kayak gitu, banyak, boleh dicari nanti. Gitu. Dan kaldu itu pun, Mbak, bisa bisa disimpan di dalam freezer, plastik klip kecil sekali satu porsi kayak gitu. Kalau misalkan mau pakai tinggal aja satu kemasan kayak gitu. Oke, Masya Allah. Menarik sekali tipsnya ya tadi teman-teman. Untuk yang mau mendapatkan rasa alami dan juga tadi ya, baik gitu dan lebih sedap, bisa pakai kaldu ya Bu ya. Tadi juga bisa dibuat, terus dipakai plastik-plastik gitu, nanti bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, baik, terima kasih Bu Ulfa. Ini udah banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Dari pilih dulu ya Bu ya. Silakan. Ngomong kita ketemu ya, Masya Allah, senang sekali bisa kenal sama Mbak Fitri malam ini. Ini ada yang pertama Bu dari Teh Cecilia katanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Cecil dari Bandung.
bagaimana caranya menurunkan berat badan di bulan puasa namun gizinya bisa tetap terpenuhi nih Bu? Karena kan, tadi ya makannya juga sedikit gitu dan waktunya juga singkat. Nah, bagaimana agar, nantinya makannya seimbang tapi siangnya bisa maksimal gitu, nggak ngantukan katanya. Silakan Bu. Ngantuk. Terima kasih Mbak Sisil atas pertanyaannya. Eh, Cara menurunkan berat badan di bulan puasa, gizi tetap terpenuhi, kemudian biar siang nggak ngantukan kayak gitu ya. Yang pertama, ketika sahur itu perbanyak makan yang berserat. Sayur sama buah itu diperbanyak. Jadi biasanya kalau sahur itu kan males ya. Biasanya nasi sama lauk aja cukup kayak gitu biasanya. Nah, ketika sahur anjurannya memang serat ini diperbanyak supaya apa? Supaya rasa kenyang ini itu bisa lebih lama prosesnya, waktunya seperti itu. Jadi menunda rasa lapar begitu. Kemudian hindari juga ketika kita makan sahur itu makanan yang terlalu berlemak. Jadi terlalu banyak goreng, kemudian kayak jeruan, kayak gitu sebaiknya ketika sahur itu agak dikurangi. Kayak gitu. Karena kenapa? Lemak ini tuh bisa menyumbat pembuluh darah, jadi suplai atau peredaran oksigen itu jadi berkurang. Nah, itu tadi akibatnya ngantukan. Ya, kalau jam-jam segini tuh biasanya rawan tuh kalau lagi puasa kan ya, lagi setelah sahur itu biasanya ngantuk sekali, males bangun kayak gitu ya. Ya itu diusahakan ketika sahur jangan terlalu banyak berenang begitu. Kemudian untuk jaga berat badan, ketika buka puasa itu jangan bahasanya sih ya namanya terlalu banyak kita konsumsi yang manis-manis. Sunahnya kan kita berbuka itu kan memang dengan yang manis ya. Tapi yang manis yang dimaksud itu adalah manis dari kurma. Nah, kurma ini memang tinggi gula, tetapi dia juga tinggi serat. Jadi ketika kita konsumsi saat berbuka puasa, itu tidak menaikkan gula darah secara drastis gitu Mbak Fitri. Jadi tubuh itu nggak kaget. Tapi kalau misalkan kita terlalu langsung minum sirup lah, minum kue, minum gorengan, kayak gitu lah. Itu kan banyak gula, banyak lemak, kayak gitu ya. Itu yang sebaiknya dihindari ketika berbuka puasa. Boleh silakan minum manis, misalkan kepingin sirup, kayak gitu ya boleh. Cuman porsinya jangan terlalu banyak, cukup 1 gelas gitu aja. Nanti setelah makan nambah lagi enggak apa-apa. Itu tadi kan jatahnya dalam 1 hari 24 jam itu sekitar maksimal 4 sendok makan atau 4 kg gula gitu. Lalu selain pola makan jangan lupa aktivitas. Ya itu tadi ya. Jadi ketika berpuasa tetap aktivitas olahraga harus jalan. Jadi 30 sampai 2 jam sebelum berbuka puasa, waktu berbuka diusahakan olahraga nih kalau misalkan berat badannya ingin terjaga ketika bulan puasa. Gitu. Semoga bisa Mbak Cecilia Fitria. Wah, makasih lengkap sekali ya. Tadi jawaban dari Bu Ulfa. Tinggal dipraktekin ya. Satu tadi dihindari ya, di sahur bisa perbanyak makan yang berserat, hindari makan makanan yang berlemak dan goreng-gorengan. Terus pas buka puasa jangan terlalu ekstrim yang manis-manisnya ya Bu, tadi kayak langsung nanti tubuhnya kaget gitu. Dan selain pola makan tadi, silakan aktivitasnya juga diimbangi. Jangan lupa olahraga 20 sampai 30 menit sebelum berbuka. Oke. Insya Allah. Oke Bu, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari Salis di sini. Untuk snack yang tadi ada di contoh, katanya kandungan gizinya seperti apa yang baiknya. Karena soalnya tadi contohnya ada seblak. Ya.
Ya, untuk snack, baik, untuk snack itu memang makanan kecil ya, makanan kecil. Jadi kalorinya itu sekitar 50 kalori sampai 200 kalori untuk di jam snack. Nah, kalau seblak itu memang porsinya banyak, tentu aja dia kalorinya tinggi. Jadi ketika si Mbak Wanti ini kemarin bikin menu, saya sudah sudah pesan tuh kalau misalkan cemilannya seperti seblak, kemudian kayak bakso aci, terus kayak cireng, kayak gitu-gitu itu kan dari karbohidrat ya, dari tepung-tepungan. Jadi sudah saya peseni porsinya jangan terlalu banyak kayak gitu. Dan juga kalau misalkan bikin seblak bisa ditambahkan sayur yang banyak gitu. Kalau kepingin snack yang sehat bisa pilih dari buah-buahan atau bikin salad kayak gitu juga bisa. Ya, selain yang kue-kue kayak gitu ya bisa pilih menu yang sehat seperti buah-buahan, salad kayak gitu juga boleh, silakan. Gitu. Baik Bu, berarti disesuaikan porsi dan juga kalorinya ya Bu ya? Betul, kalau misalkan cemilannya sudah terlihat, wah ini dari tepung-tepungan, lebih banyak karbohidratnya, ya sebaiknya porsinya jangan terlalu banyak. Gitu. Karena saya pernah hitung kalori dari bakso aci itu, kalorinya udah lebih dari 200 kalori, kayak gitu. Jadi kalau misalkan belum lagi nanti ditambahi kayak mie, kayak gitu, otomatis kalorinya bisa nambah lagi tuh, Mbak. Gitu. Insya Allah. Kalau makanan-makanan yang kayak gitu kalorinya tinggi ya Bu, tapi si energinya itu katanya lebih cepat ini juga, maksudnya saking tingginya karena tidak terpakai akhirnya jadi tertimbun gitu ya Bu. Betul. Makanya itu yang bikin ngantuk teman-teman. Nah, ya itu dia. Apalagi nggak ada aktivitas, udah numpuk, nggak ada aktivitas, nggak ada energi yang keluar, ya akhirnya ya jadi lemak di tubuh. Gitu. Insya Allah. Baik. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena ini sangat-sangat antusias nih teman-teman semuanya di sini ya, pengen hidup sehat di Ramadan ini ya, jadi challenge. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari Teh Safia. Apabila kita ingin menerapkan makan dengan gizi seimbang, apakah masih perlu kita mengkonsumsi tablet multivitamin? Contohnya setiap hari mengkonsumsi 1 tablet vitamin C dan 1 tablet vitamin D. Atau baiknya seperti apa, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak atau Teh Safiah ya. Oke, begini, kalau untuk tadi di tumpeng gizi itu kan sudah terlihat ya berapa porsi sayur sama buah. Selama konsumsi harian kita, vitamin, mineral, dan serat kita terpenuhi dari asupan atau konsumsi makanan kita sehari-hari sesuai dengan isi piringku, tidak perlu atau tidak perlu lagi untuk mengkonsumsi vitamin-vitamin seperti itu, kecuali ada kondisi tertentu nih Mbak. Jadi kayak misalkan badan lagi rasa kayak mau flu, terus kemudian rasa udah kayak tenggorokan gatel, kepingin kayak mau batuk, kayak gitu itu perlu kayak vitamin C kayak gitu perlu, silakan. Nah, kalau misalkan kita konsumsinya sudah bagus, sayur buah sudah banyak, makanannya sudah bagus, nah tidak perlu lagi kita konsumsi suplemen atau multivitamin. Apalagi vitamin-vitamin yang mega dosis ya, dosisnya tinggi. Contoh kayak misalkan vitamin C itu kan banyak sekali yang 500 mg vitamin C sampai 1000 mg vitamin C kayak gitu ya Mbak Fitri ya. Yeah. Nah, itu ketika konsumsi kita bagus, ketika kondisi kita nggak kenapa-kenapa, itu nggak perlu konsumsi yang mega dosis kayak gitu. Karena kalau misalkan kita konsumsi terlalu sering, terlalu banyak dosisnya, tidak sesuai dengan kebutuhan, otomatis nanti yang menyaring darah di ginjal itu dia akan bekerja terlalu berat kayak gitu. Apalagi tidak diimbangi dengan minum air putih yang banyak kayak gitu. Jadi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi.
Gitu. Masya Allah, lengkap sekali ya. Mungkin pertanyaan ini tuh mewakili orang-orang yang suka ini Bu, kadang memang marketing-marketing multivitamin ini rasanya seperti kita sangat-sangat membutuhkan itu gitu. Padahal tadi sedikit ya Bu ya, kebutuhan sebenarnya kebutuhan vitamin itu juga tidak sampai tadi 1000 miligram dan lain-lain. Ya akhirnya justru malah terbuang gitu ya, dan malah berefek ke kerja ginjal ya Bu tadi. Oh. Kalau saya boleh nambahi, kalau kita perhatikan tuh ya Mbak. Jadi kalau misalkan kita minum vitamin C yang dosisnya tinggi, itu bisa kita perhatikan kalau minumnya kita kurang, di urin kita atau di pipis kita itu kan warnanya pekat sekali kayak gitu. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau vitamin C itu perharinya konsumsi harian itu anjurannya hanya 7 mg, 70 mg aja. Bayangkan kalau misalnya kita konsumsi yang megadosis sampai 1000 mg, sedangkan tubuh kita perlunya cuma segitu aja kayak gitu. Kondisinya nggak perlu-perlu banget untuk tinggi dosis kayak gitu. Gitu. Allah, memang balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Betul. Ada kok yang vitamin C yang dosisnya rendah juga ada. Jadi bisa dilihat lagi di label komposisinya juga gitu. Kandungan vitamin C-nya berapa banyak gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Fitri. Izin melanjutkan ke selanjutnya. Ini sepertinya pertanyaan penting ya, karena kita membutuhkan motivasi dari Teh Rita. Bu, bagaimana menyiasati rasa malas yang kadang muncul di tengah-tengah jadwal yang udah di-plan gitu ya, udah belanja dan yang lain-lain, alhasilnya banyak yang terbuang food preparation di kulkasnya. Kita butuh motivasi nih Bu, gimana? Agar bisa lebih semangat dan tadi. Motivasinya apa ya? Jadi niatkan itu karena Allah ya. Masya Jadi Allah. apapun kita kan saya sendiri kalau jadi ibu rumah tangga itu ini ya kadang memang capek gitu, males gerak kayak gitu ya. Kita diam diri dulu lah, istilahnya kita bermuhasabah dulu. Kita apa sih yang kita inginkan? Apa sih niatan kita sebenarnya kita melayani keluarga kayak gitu? Kan kita kepingin ridhonya Allah kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus membangun semangat itu sendiri kayak gitu. Kalau misalkan udah nggak bisa membangun semangat kita sendiri, ya minta bantuan suami atau orang terdekat kita kayak gitu. Kalau misalkan yang masih single, minta 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 semangat dari orang-orang terdekat kita kayak gitu. Atau me time kayak gitu. Misalkan nonton apa yang bisa menyemangati kita kayak gitu. Kalau misalkan sudah menjalankan metode food prep di rumah, sebenarnya insya Allah nggak banyak makanan yang terbuang atau bahan makanan yang terbuang. Jadi kalau misalkan kita sedang dilanda males gerak kayak gitu ya, maunya udah go food aja kayak gitu, males masak kayak gitu. Sebenarnya kalau metode food prep yang kita jalankan itu udah benar, kita tinggalinnya aja teman-teman. Kita tinggal ngecek aja bahan makannya, apakah alas bahan makanan yang di dalam kulkas tempat kita menyimpan bahan makanan itu masih layak atau waktunya ganti seperti itu. Itu bisa menyiasati supaya bahan makanan tidak banyak yang terbuang seperti itu. Semoga bisa memotivasi ya. Jadi niatkan karena Allah, cari ridhonya Allah seperti itu teman-teman sekalian. Ya, karena masak juga ibadah ya Bu ya. Betul, apalagi di bulan puasa ini, Masya Allah. Ya, itu yang mungkin bisa kita kuatkan ya, diperbaiki lagi niatnya, kemudian dengan kita memasak untuk dimakan orang lain dan orang lain itu bahagia dan asupan nutrisinya terjaga, itu pahalanya ngalir terus ya insya Allah kepada yang memasak. Masya Allah. Itu mungkin bisa menjadi salah satu tuh ya motivasi untuk memperbaikinya. Oke, kita lanjutkan Bu. Masih banyak pertanyaannya, Masya Allah, antusias sekali.
Baik. Bismillah, ini dari Anissa Nadira dari Bandung. Enggak, sebelumnya Teh Aulia dari Tangerang. Katanya kondisinya saat ini sedang hamil menjelang 3 bulan, sedang mencoba saum juga, tapi ingin menerapkan gizi yang seimbang. Nah, apakah ada porsi khusus nih Bu, kalau untuk yang kondisinya tadi ya, sedang hamil menjelang 3 bulan? Ada yang perlu diperbanyak atau seperti apa agar baik untuk ibu dan calon bayinya? Oke, terima kasih untuk Mbak Aulia. Jadi gini, kalau untuk ibu hamil, apalagi di masa-masa pandemi COVID seperti ini, sebaiknya konsultasi dulu nih Mbak Aulia sama SPOG-nya. Kira-kira dengan kondisi yang sekarang boleh nggak ikut berpuasa seperti itu. Nanti kan dari dokter kan lihat kondisinya, misalkan status gizinya bagaimana, kondisinya janin bagaimana, seperti itu. Kalau misalkan diizinkan, ya enggak apa-apa. Berarti dokter sudah menilai Mbak Aulia ini kuat untuk berpuasa. Tinggal nanti komitmennya Mbak Aulia sendiri untuk memenuhi kebutuhan selama kehamilan, seperti itu. Nah, ketika trimester pertama itu kan biasanya banyak sekali yang mengalami mual muntah. Nah, mual muntah ini kan kalau nggak muntah, alhamdulillah, cuman mual aja. Itu kan mempengaruhi asupan kita. Kalau misalkan untuk trimester pertama itu penambahan kalorinya sekitar 180 kalori. Itu sekitar kalau digantikan nasi itu sekitar 100 gram atau 1 ons nasi seperti itu. Nah, ketika mual pada trimester yang pertama tidak harus nambahnya bentuk nasi, bisa di proteinnya, di lauknya, di lauk hewaninya diperbanyak. Begitu. Kemudian untuk porsi sayur sama buah juga harus diperbanyak ketika sahur seperti itu. Sama seperti orang yang maksudnya yang tidak hamil seperti itu. Yang penting itu tadi ya, tanya dulu ke dokter bagaimana boleh atau tidak. Kemudian perbanyak porsi protein hewaninya sama protein nabatinya seperti itu. Dan kalau misalkan nggak kuat, ya sebaiknya jangan dipaksa kayak gitu. Kan kita kalau di Islam kan dipermudah ya, insya Allah. Jadi kalau misalkan nggak kuat, kita bisa ganti di lain hari atau membayar fidyah. Oke. Itu kalau misalkan nanti ada yang ditanyakan kembali, Mbak Aulia bisa chat kembali ya. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Penting untuk konsultasi ya Bu ya tadi. Pokoknya karena kita mungkin tahu kondisi kita, tapi untuk detailnya bisa dibantu oleh tadi ya dokter kehamilan ya, kandungan. Oke. Bismillah. Oke, selanjutnya nih Bu pertanyaannya. Insya Allah ya, masih ada waktu juga, kita sama-sama maksimalkan. Ibu tadi katanya kan kalau di menu harian itu ada ditulisnya protein saja gitu. Diisi piringku hanya protein saja. Kalau misalnya hanya protein hewani saja tanpa dilengkapi protein nabati bagaimana? Dari Anissa Nadira di Bandung. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi gini, yang dimaksud protein dalam isi piringku itu tidak hanya protein hewani, dan protein nabati. Begitu. Jadi dua-duanya. Dalam sekali menu itu harus ada dua-duanya itu, protein hewani sama nabati. Itu. Harus dua-duanya ya. Harus dua-duanya. Oke. Kita lanjutkan, Bu. Bismillah. Dari Teh Arina dari Tasikmalaya. Katanya Teh Arina ini sedang mempunyai bayi usia 7 bulan. Nah, berat badan saat 6 bulan itu 11 kilo. Nah, melihat dari grafik di KIA termasuk kelebihan berat badannya.
saya pernah dicek di aplikasi termasuk gizi yang lebih. Nah, sekarang sudah 1 bulan untuk MPASI. Nah, apa yang harus dilakukan ketika usia masih bayi tapi sudah masuk ke gizi yang lebih? Dan juga full ASI eksklusif katanya. Gimana, Bu? Oke. Oke, bismillah ya. Untuk Mbak Arina, kalau untuk bayi itu walaupun ketika obesitas, nggak mungkin kan bayi kita suruh diet kayak gitu ya. Jadi nanti bisa dievaluasi itu Mbak Arina. Mbak Arina ya tadi ya, maaf. Ya, jadi bisa dievaluasi lagi tuh Mbak Arina. Mbak Arina bisa kunjungi ahli gizi yang terdekat, bisa di puskesmas, sekarang di puskesmas sudah ada. Atau di rumah sakit terdekat, bisa konsultasi tuh. Kira-kira porsi yang diberikan untuk si adik ini sudah sesuai belum dengan apa konsumsi yang seharusnya sesuai usianya seperti itu. Ya, jadi saya rasa kalau untuk bayi lebih baik dikonsultasikan dengan ahli gizi. Oke, betul. Jadi lebih tahu porsi yang seharusnya itu bagaimana kayak gitu. Oke. Jadi nanti harus langsung ya, Bu ya. Ya, sama ahli gizi pasti nanti ditanyain, istilahnya di recall. Jadi dalam 24 jam ke belakang itu si adik ini konsumsinya berapa banyak, nanti disesuaikan sama porsi yang seharusnya, seperti itu. Insya Allah. Ternyata penting ya, untuk bayi pun harus gizinya seimbang ya. Luar biasa. Ya, karena masalah gizi di Indonesia ini nggak hanya gizi kurang aja Mbak Fitri, tetapi obesitas itu juga menjadi masalah di Indonesia ini kayak gitu, dan itu juga belum kelar-kelar sampai sekarang gitu ya. Insya Allah, memang maka dari itu pentingnya edukasi ya Bu ya, kita sama-sama belajar bisa ya melakukan segala sesuatu tuh dengan ilmu ya, agar bisa sesuai. Oke, baik Bu, kita lanjutkan. Masya Allah, ini ada dari Teh Vira Aini. Bagaimana pendapat Ibu jika memperbanyak asupan protein dan mengurangi sumber karbo seperti nasi? Menguranginya seberapa banyak? Jadi begini, untuk asupan sehari-hari itu sudah ada prosentasenya ya kalau kita konsultasi gizi. Kalau untuk orang sehat, karbohidrat itu prosentasenya sekitar 60-80%. Jadi kalau misalkan karbohidratnya mau dikuranginya seberapa banyak dulu. Kayak gitu. Kalau misalkan masih berkisar 60-80% dari kebutuhan sehari-hari masih boleh. Tapi kalau di bawah itu sebaiknya jangan. Protein pun juga begitu. Untuk asupan harian itu 15-20% dari kebutuhan kita sehari-hari. Kayak gitu. Kalau misalkan lebih dari itu ya tidak dianjurkan karena kita konsumsi protein yang berlebih juga tidak baik bagi tubuh. Seperti itu. Jadi memang baiknya mah sesuai ini ya Bu ya, sesuai porsinya tadi sudah dipermudah gitu. Jadi silahkan dimaksimalkan. Mungkin pertanyaan ini tuh juga karena ini ya Bu ya, sekarang itu banyak juga metode atau pola-pola diet yang bilang ya katanya diet karbo gitu ya. Jadi nggak boleh makan karbo. Banyak sekali sekarang itu yang viral masalah penurunan berat badan, itu namanya fat diet. Diet ekstrim itu sebaiknya dihindari. Maaf, di sini adzan, saya mute dulu ya Mbak. Sebentar ya. Iya, Masya Allah. Baik. Kita sambil menunggu ya, teman-teman sudah azan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir. Oke, di sini
tunggu azan di tempatnya Bu Ulfa, insyaallah. Di sini masih dari pertanyaannya dari Tafira. Menurut Bu Ulfa, adakah batasan untuk membeli jajan makanan di luar? Karena kita tidak bisa memastikan ya takaran-takarannya di luar, dan sekarang kan makanan-makanan di luar tuh sangat-sangat tinggi kadar gulanya ya, sebenarnya kalau dilihat secara sekilas. Kemudian juga minyak juga itu banyak sekali, dan garam juga. Bisa dijawab? Izin bacakan yang selanjutnya. Oh, ini tadi yang Teh Aulia ya, insya Allah sudah konsultasi dengan dokter dan izinkan untuk saum. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kekuatan. Oke. Nah, ini ada dari Teh Khairunisa. Nyambung dari pertanyaan Bu Arina. Gimana dengan kondisi bayi yang sekarang yang kurang dari KBM? Apa yang perlu diperbaiki dari makanannya? Kayak gitu. Karena belum MPASI ya, tapi sebentar lagi anaknya MPASI. Insyaallah. Oke, sudah, ternyata itu pertanyaan terakhir. Insyaallah ada 2 pertanyaan. Insyaallah. Ya, melihat kondisi makanan-makanan zaman sekarang juga Bu, wah pokoknya kayaknya tuh semuanya tuh yang banyaknya tepung-tepung gitu, banyaknya goreng-goreng, manis-manis. Yang hits tuh minuman-minuman juga ya Bu, seperti boba gitu misalnya, terus milk tea dan lain-lain. Nah, waktu itu Fitri sempat dengar juga satu minuman itu kalorinya bisa tinggi banget, bisa lebih dari 500 malah. Insyaallah boleh nanti dibahas oleh Bu Ulfa, insyaallah. Rinding sekali memang melihat ketika kita tidak punya niat yang baik ya teman-teman untuk bisa memperbaiki asupan dan pola makan dari kita gitu. Nanti akan mudah terbatas. Soalnya tadi menarik nih teman-teman yang tadi disampaikan oleh Bu Ulfa ya. Kalau Bu Ulfa tuh makanan favoritnya makanan rumahan gitu ya. Bu Ulfa dikatakan kudet ya, karena nggak tahu gitu makanan-makanan. Jadi selagi kita tahu kebutuhan tubuh kita gitu ya, diri kita yang baik seperti apa gitu asupannya, tidak perlu minder ketika kita tidak tahu. Baik, Bu Ulfa sudah open mic, silahkan Bu Ulfa. Ya, ada alhamdulillah udah selesai adanya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Kita saya dari Mbak Firana ini yang tadi tentang jajanan. Kalau kita nggak bisa memastikan bahan makanannya, takarannya seperti apa kayak gitu. Intinya begini, yang banyak sekali menyumbang kalori ketika kita konsumsi itu yang pertama adalah gula sederhana, karbohidrat sederhana. Itu antara lain gula pasir, madu, sirup seperti itu kalorinya tinggi sekali. 10 gram aja dalam 1 sendok makan gula pasir itu kalorinya sudah 36 lebih kalori seperti itu. Coba dibayangkan kalau misalkan kita tadi coba Mbak Fitri sempat bilang boba kayak gitu ya. Kita itu manis sekali ya. Belum lagi itu komposisinya kan kalau boba itu kan dari tepung-tepungan, ya kan? Kalau boba itu kan nggak ada tuh yang namanya potongan buah, kayak itu kan nggak ada. Itu otomatis kalorinya tinggi sekali, kayak gitu. Oke, selain karbohidrat sederhana, yang kedua yaitu yang berasal dari karbohidrat kompleks. Jadi kayak tepung-tepungan, kayak gitu itu udah otomatis kalorinya juga tinggi. Terus yang ketiga, makanan yang berlemak. Gitu. Jadi kayak makanan yang digoreng itu otomatis kalorinya juga tinggi. Jadi kita nggak perlu tanya, ya nggak mungkin ya kita beli makanan terus itu takarannya berapa kalau nggak ada komposisinya, kan kita nggak mungkin tanya. Cuman kita harus jeli yang kita makan, yang kita beli itu
kira-kira apa ya yang sebagian besar komposisinya kayak gitu. Misalkan beli apa ya, tadi aja deh yang boba gitu ya. Wah itu gulanya banyak, apalagi porsinya jumbo kayak gitu. Jangan yang diskonan satu gelas jumbo cuma 10.000 kayak gitu, wah banyak sekali yang ngantri kayak gitu. Nah itu gula, di dalamnya itu gula, terus tepung-tepungan itu pasti kalorinya sangat tinggi. Ya bukan berarti nggak boleh konsumsi itu, boleh asalkan sesuai kebutuhan kita, jangan terlalu banyak juga. Kalau misalkan kita beli satu gelas, ya jangan dihabisin sendiri. Misalkan beli satu buat berdua atau bertiga kayak gitu. Tapi jarang sekali ya yang kayak gitu ya, Mbak Fitri ya. Gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya. Bisa dibagi-bagi ya Bu ya. Tadi kalau mau beli satu jangan dihabisin sendiri. Ya, Apalagi jangan dihabisin jumbo. sendiri. Bawa pulang. Bawa pulang. Baik. Insya Ya. Allah. Terus lagi, oh ini tadi yang Mbak Aulia. Oh, sudah konsultasi ke dokter. Alhamdulillah, suami juga. Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah dikasih kelancaran ya Mbak Aulia untuk kehamilannya, untuk apa? Untuk tahunnya di bulan ini seperti itu. Semoga lancar ya. Itu tetap harus komitmen ya, jaga asupan. Kemudian ini suplemen untuk kehamilan, selama kehamilan yang dari dokter, dari bidan harus dikonsumsi ya, jangan sampai telat juga. Gitu. Terus ada lagi gimana kondisi bayi yang masih kurang dari KBM? Apa yang perlu? Bentar lagi MPASI. Kalau MPASI itu harus diketahui juga tepat waktu, kayak gitu juga harus diperhatikan ya. Kalau misalkan berat badannya kurang sebelum 6 bulan, itu bisa dikonsultasikan dengan dokter anak, spesialis anak, apakah boleh diberikan MPASI sebelum usia si anak ini 6 bulan, kayak gitu. Karena ada beberapa pertimbangan dari dokter anak itu memperbolehkan diberikan MPASI sebelum waktunya, sebelum 180 hari atau usia 6 bulan. Tapi dengan catatan harus ACC, harus seizin dokter anak. Begitu. Kalau MPASI sih nanti pembahasannya panjang sekali ya. Beda lagi ya Bu ya. Iya, jadi bisa kemana-mana kalau itu. Jadi saya sarankan kalau misalkan untuk anak-anak sebaiknya konsultasi bunda dengan dokter anak, kemudian ahli gizi seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Ulfa. Tadi pertanyaan terakhir sekaligus memang terakhir ya. Terbatas. Ibu boleh untuk di akhir sesi ini, adakah pesan-pesan untuk kami nih yang mungkin baru belajar atau sudah belajar sebelumnya tapi masih ada rasa males gitu Bu buat nerapin, masih apa ya, kalau bahasa Sundanya kabita. masih tergoda gitu Bu melihat makanan-makanan di luar sana yang kayaknya tuh enak banget gitu Bu, pedas, manis, asin dan lain-lain. Mungkin ada pesan-pesan Bu untuk kita biar bisa maksimal di Ramadan ini men-challenge diri untuk berubah pola makan. Silakan Bu. Baik. Jadi yang pertama niatkan kita makan sehat itu untuk diri kita ya. Jadi apa yang kita makan itulah yang akan dituai tubuh kita, entah itu sekarang atau di masa depan nanti. Jadi kalau misalkan kita acuh tak acuh terhadap kesehatan kita acuh tak acuh terhadap pola makan kita, ya nanti cepat atau lambat penyakit itu akan datang seperti itu. Nah, untuk pola makan diusahakan, walaupun untuk yang sudah belajar ini sebelumnya, bagi yang belum juga, yuk sama-sama kita belajar, kita konsisten lagi, kita niatkan untuk hidup yang sehat, kita jalani pola makan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Seperti itu. Yang mudah-mudahan dalam puasa ini kita semuanya diberi kelancaran, insya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Ulfa, jazakillah khair untuk Ibu. Semoga apa-apa yang tadi sudah disampaikan pada kami ya betul-betul ingin ikhtiar lah gitu ya, tadi diimplementasikan gitu. Biar tidak hanya sia-sia saja, tapi kita bisa memperbaiki tadi ya pola kehidupan kita. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Ulfa, apa yang kita makan tuh adalah akan membentuk diri kita ya. You are what you eat. Yes. Apa yang kita makan ya Bu ya, benar-benar akan membentuk diri kita. Penyakit-penyakit pun itu sebenarnya tuh kita sendiri yang membuatnya gitu. Karena banyak sekali penyakit yang itu justru timbulnya dari makanan ya. Jadi Masya Allah kalau teman-teman pengen hidup sehat, tadi inget ya pesan Bu Ulfa yang paling tadi di highlight. Bu Ulfa tuh kudet gitu. Sukanya makanan rumahan, tapi karena tahu itu luar biasa manfaatnya gitu, ya tinggal dilanjutkan gitu ya, dan itu bagian dari ibadah gitu ya, dengan makan makanan yang sehat. Oke, teman-teman, tidak terasa ya, waktu kita sudah berada di penghujung kesempatan kali ini untuk berguru langsung dengan Bu Ulfa, yang Masya Allah sudah berpengalaman sekali ya di dunia gizi, luar biasa. Fitri izin sedikit menyimpulkan ya tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ulfa. Tapi sebenarnya teman-teman kalau yang tadi terlewat mungkin bisa minta recordingnya agar bisa menyimak dari awal. Sayang banget kalau tadi ada yang ya disimaknya di tengah-tengah gitu ya, atau enggak dari awal. Silahkan disimak dari awal agar bisa komprehensif ilmunya ya. Masya Allah, untuk memilih makanan jangan hanya dari jenisnya saja gitu, tapi juga bagaimana makanan-makanan yang kita pilih untuk kita konsumsi itu yang berkualitas ya. Sehingga makanan-makanan yang berkualitas ini ya akan bisa menghasilkan energi yang berkualitas juga, teman-teman. Jadi usahakan energi yang masuk ya seimbang dengan energi yang keluar. Yang ini bisa dicek and recheck dari kuantitas makanan. Kemudian dalam menyusun menu sehat praktis dan juga hemat, kita bisa menerapkan poin-poin ini nih, ya. Detailnya silahkan disimak diulang ya di recordingnya. Tapi di sini Fitri sebutkan poinnya. Yang pertama, buat daftar makanan favorit dulu nih ya. Favorit keluarga apa kira-kira yang suka habis gitu ya, langsung habis diserbu itu apa, dibuat daftarnya, kemudian pilih menu dengan bahan makanan yang sederhana. Kemudian ketika kita mungkin sedang banyak aktivitas, bisa memilih one dish meal seperti nasi goreng ya. Tapi nasi gorengnya pun perlu yang gizi seimbang. Kemudian bisa catat sesuai dengan kelompok gizinya. Tadi sudah disampaikan kelompok gizinya apa saja, makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan cemilan ya. Ya Allah. Kemudian bisa buat daftar makanan sebanyak-banyaknya agar bisa banyak variasinya. Nah, terakhir mari kita sama-sama susun meal plan-nya gitu ya. Bagaimana untuk 7 hari, 10 hari, atau langsung 30 hari ya, agar nanti bisa terpenuhi kebutuhan gizi seimbang dari keluarga. Mungkin sekian yang dapat di-highlight ya, beberapa poin yang dapat di-highlight dari pertemuan kali ini. Mohon maaf dari Fitri sebagai moderator dengan segala kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa bermanfaat ya ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ulfa, yang dibersamai oleh Fitri. Sekian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Teh MC ya, Teh Abidatul Rofiyah. Silahkan Teh Abi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah oleh Teul pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ulfa yang sudah meluangkan waktu, meluangkan ilmu. Ya, semoga dimudahkan Bu Ulfa rezekinya dan segala urusannya, dan Teh Fitri juga terima kasih banyak. Nah,
biar kita nggak wacana nih ilmu kita ya, biar insya Allah manfaat ya. Jadi tim dari motivasi istri ini membuat ada sharing dulu dari saya. Membuat kompetisi nih buat para peserta webinar. Jadi kompetisinya seperti apa? Nah, di sini ada cerita Ramadanku. Habis, maaf suaranya putus-putus. Mohon maaf, tadi sepertinya ada halangan teknis. Silakan lanjut. Amin, istighfar sebanyak-banyaknya dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ini saya selaku MC mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta, kepada pemateri dan kepada moderator kita. Sampai bertemu lagi di webinar yang selanjutnya. Semoga kita diberikan panjang umur oleh Allah. Oke, saya pamit undur diri dulu. Dan sebelum ditutup Zoom ini, kita akan ada foto bersama. Jadi mohon untuk tete-tete bersama, silakan di turn on kameranya. Nanti mungkin dari Teh Hanifa yang akan mengarahkan. Teh Hanifa. Oh iya, boleh. Teh Hasna juga bisa. Oh ya. Kita tunggu teman-teman untuk turn on kameranya ya. Biar kenang-kenangan lah. Oke, silakan dipandu Teh Hanifa atau Teh Hasna. Oke. Sudah perhatikan semua di sini. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Teh Hasna? Ya? Ya, sudah. Ada 3 slide. 2 lagi dulu ya. Kenapa? Di saya ada 3 slide, jadi 3 kali foto ya. Oh siap, silakan. Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Sudah, kata-kata. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah. Kita akhiri saja
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab Teh. Ya, Jazakillah silakan. khair. Terima kasih Teh.